Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat detail dari produk. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya menemukan bug yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Jadi, sebenarnya ini bakal terlambat banget saya menjelaskan ini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Di sini tuh ketika saya run aplikasi ini saya menggunakan emulator bawaan dari Android Studio seperti ini. Ini Android yang hitam ini Android Nugget, kalau yang putih ini Android Oreo. Ketika saya run di Android Nugget dia tidak ada masalah, tapi kalau kita run di Android Oreo versi Oreo ke atas itu pasti ada masalah. Masalahnya itu di sini saya dapat responnya itu mana ya tadi? Nah, di sini saya mendapatkan error permission denied. Ini kenapa terjadi permission denied atau socket violet atau nanti pokoknya HTTP violet seperti ini, permission denied itu karena kita belum menambahkan permission di manifest. Jadi di manifest ini itu sebenarnya kita membutuhkan permission untuk supaya Android Studio kita, bukan Studio tapi Android kita, emulator atau HP Android kita itu, aplikasi kita itu diberikan izin untuk mengakses internet. Nah, di sini tuh dari awal tutorial sampai sekarang itu belum saya jelaskan mengenai ini, belum saya tambahkan. Jadi pertama teman-teman itu sebenarnya mudah, tinggal menambahkan dua baris kode ini. Yaitu user permission Android bla bla bla, access network state sama internet. Cukup menambahkan ini, nanti error ini tuh bisa teratasi. Tapi ada kondisi lain, kadang ini coba saya run dulu ya, entah ini bisa apa enggak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi ini belum saya coba, ini coba kita run bareng-bareng aja, kita lihat hasilnya bagaimana. Saya run ulang. Oke, di sini udah selesai aku run dan ternyata data saya keload, data laptop saya itu keload di sini, data yang sudah saya masukkan itu ternyata keload. Dan sebenarnya itu ada satu kondisi lagi yang ditanyakan teman-teman mengenai ada satu error lagi ya yang berhubungan dengan internet ini. Jadi kadang saya menemukan itu juga di project saya yang real project juga saya tambahkan. Jadi kalau misal nanti ada error, kalau nggak salah itu errornya itu traffic traffic apa gitu ya, traffic internet apa gitu. Itu berarti kita harus menambahkan satu file. Ini kalau kita harus menambahkan satu file lagi. Pertama, klik kanan pada bagian res, terus new, kita harus buat direktorinya dulu. Direktorinya itu kita kasih XML. Sebenarnya bebas untuk namanya, nggak harus XML, bebas. Tapi di sini saya tambahkan XML. Terus harus membuat file XML baru di dalam directory yang kita buat tadi. Klik kanan, new, terus kita buat XML resource. Untuk kita pakai main aja, terus nama XML-nya itu net internet network gitu aja, config network, bebas sih, underscore network. Nah, kayak gini aja, bebas sebenarnya untuk penamaannya. Kita split. Terus di sini tuh untuk isinya itu teman-teman tambahkan ini saya copy langsung aja biar cepet. Dan di sini itu adalah uh, IP address dari teman-teman. Jadi kalau misal nanti teman-teman menggunakan real domain, bisa ditambahkan 2 atau 3, terserah, bebas, banyak. Jadi kan nggak harus satu satu domain atau satu IP address. Kalau teman-teman menggunakan real apa ya istilahnya, real hosting atau menggunakan domain, bisa ditambahkan misal inyong
tisto.com. Nah, seperti ini, atau nanti bisa ada domain lain, misal bla bla.com dan lain-lain, bisa ditambahkan di sini semuanya. Ini karena di sini saya hanya menggunakan, untuk saat ini hanya menggunakan IP address, saya coba masukkan IP address saya. Coba untuk saya cek IP dulu, IP config. Nah, ini IP saya. Ini saya copy, saya masukkan di sini. Oh, salah. Oh iya benar. Oke, cukup seperti ini. Belum, enggak hanya cukup seperti ini, tapi kita harus edit juga di bagian Android manifest. Di Android manifest ini kita harus menambahkan pada bagian application, kita tambahkan apa ya istilahnya itu, network kalau nggak salah. Nah, ini network security config, kita tambahkan nama dari config tadi, config network config. Nah, network config network kita yang tadi kita buat. Ada satu lagi yang harus kita tambahkan, yaitu user atau use apa ya? Use ya, ini uses clear text traffic. Nah, ini kita buat true. Udah seperti ini. Kalau teman-teman mendapati ada error traffic internet bla bla bla, solusinya adalah menambahkan file baru, file XML, terus isinya kita sematkan baris kode ini, terus pada bagian manifest, pada application kita tambahkan, kita panggil file XML kita tadi, terus kita tambahkan juga use clear text traffic. Udah kayak gitu aja. Nanti bisa dipastikan error-error tadi, masalah permission, masalah traffic internet itu pasti teratasi kayak gitu. Oke, untuk fix bug cukup sampai di sini. Kita langsung aja lanjut ke pembahasan intinya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membuat, kalau kita lihat di contoh yang kita tiru, misal kita buka salah satu produk ya. Kita buka salah satu produk, kita di sini bisa menambahkan cara istilahnya itu kita masukkan ke keranjang. Jadi kayak gini, kita masukkan keranjang, sukses menambahkan ke dalam chart atau keranjang. Kita lihat di sini ada datanya. Kalau misal kita mau menambahkan barang lain, misalnya di sini ada apa ini? Cooling pad bla bla bla, ini cooling pad, kita tambahkan di dalam keranjang juga. Agak lemot ya. Klik OK. Nah, di sini juga akan muncul listnya, terus ada total segala macam. Di sini juga kita bisa edit segala macam. Nah, kalau menyimpan seperti ini, kita membuat seperti ini itu sebenarnya bisa juga kayak di Tokopedia itu, kita bisa menyimpan dia di dalam, kita membuat API untuk menyimpan ini. Tapi ketika kita tampilkan di dalam sini itu bisa seperti keranjang kita, seperti produk yang kita tampilkan ini. Jadi kita kirim dulu datanya ke database, terus kita panggil ulang, kita ambil. Tapi untuk kasus yang di Jakarta Notebook ini, dia tidak disimpan di database, tapi maksudnya bukan disimpan di database server, tapi disimpan di database Android ini sendiri. Jadi dia database-nya itu lokal Android, di dalam device Android, bukan di server. Jadi kalau kita login ya, kita masuk pakai, misal kita sudah punya akun. Ini kan saya belum login ya, belum login. Kalau back dulu. Nah, ini saya belum login, jadi ada kecil kemungkinan bahwa data ini disimpan di dalam server, tapi data ini disimpannya itu di dalam lokal kayak gitu. Nah, untuk membuat itu, istilahnya itu kita menggunakan, kalau di database kita yang sebelumnya di API, di admin panel kita menggunakan MySQL. Kalau di Android kita menggunakan SQLite. Jadi nggak ada My-nya, tapi cukup SQLite. Nah, untuk istilahnya itu kita menggunakan tekniknya itu, teknik apa ya istilahnya itu.
Ya caranya lah, biasanya itu orang-orang menggunakan room database, istilahnya itu room database. Nah, untuk itu sebelum saya membuat tutorial ini, saya sudah membuat modulnya, jadi biar teman-teman mudah mengikutinya karena ini agak rumit. Jadi saya membuat modulnya dulu di luar, baru nanti teman-teman bisa mengikuti. Nah, untuk caranya teman-teman buka browser, terus buka GitHub saya. GitHub saya itu namanya siapa ya? Ini GitHub/inyong nggak ada inyongnya deh. Tistowe slash room database. Nah, di sini saya sudah membuatkan modulnya, ada tata caranya juga. Ini tuh project sederhana kita membuat node kayak gitu. Ya, sederhana lah. Di sini saya membuat khusus untuk room database. Jadi dari create, read, update, delete ya CRUD sederhana lah untuk room database ini menggunakan SQLite. Di sini adalah step-stepnya. Langkah pertama kita harus eh, intinya pertama kita copy dulu library ini, kita kopikan ke Gradle kita, ke project kita, ke Gradle. Nah, di sini di dalam dependency kita kopikan aja di sini. Kalau kita syncs, jangan lupa kita syncs. Nah, kalau nanti pasti error seperti ini, Gradle DSL method not found. Enggak error ya, berarti emang dari awal project kalian sudah ada. Nah, untuk mengakali itu, kalau ada error seperti ini, mana tadi? Kalau ada error seperti ini, teman-teman pada bagian atas, di atas banget, ini teman-teman copy aja. Copy terus pada bagian Androidnya diganti KAPT. Nah, udah kayak gini doang. Terus di try again, artinya disinkronisasi ulang. Tunggu sampai proses sinkronisasi selesai. Oke, di sini saya sudah selesai untuk sinkronisasinya. Selanjutnya kita buka GitHub-nya tadi. Langkah kedua kita membuat komponen room. Komponen satu kita create entity class atau model. Jadi sama seperti kalau kita mau ngeget data produk kemarin, eh, kita membuat model. Di sini model produk. Di sini kita juga harus membuat model apa ya? Model keranjangnya. Jadi kan di sini kita istilahkan aja bahwa kita akan membuat keranjang. Kita membuat keranjang, jadi kita buat modelnya itu model keranjang gitu aja. Klik kanan, new, kita kasih nama keranjang. Keranjang. Oke. Terus kita coba kembali lagi ke di sini ternyata kita modelnya pakai Kotlin ya. Kita coba pakai Kotlin aja, ikuti yang ada di modulnya. Kita create keranjang. Jadi ini kita hapus aja, kita hapus. Kita membuat modelnya itu menggunakan Kotlin. Kotlin berarti klik kanan, new. Nah, Kotlin file atau class. Kita pakai class keranjang. Keranjang. Oke, enter. Setelah itu untuk isinya, nah di sini ada the name of tabel. Kita copy bagian entity ini, kita copy, kita taruh di atas tulisan kelasnya, kelas keranjangnya. Kita taruh di sini. Kalau error tadi, kalau merah cukup di alt enter aja. Terus untuk tabel name-nya ini kita ikuti aja keranjang, tapi K-nya kecil. Kayak gini, keranjang. Terus kita membuat entity-nya. Di sini entity itu field-fieldnya. Di sini kita copy aja semuanya. Buat contoh aja. Kita copy, kita taruh di dalam kelasnya. Nah, kalau ada error kayak gini, cukup di alt enter, terus alt enter lagi. Nah, kayak gitu import. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Pada bagian ID di sini itu
kita harus ngasih kolom ID, kolom namanya, kolom info itu berarti nama dari, kalau di database kita kemarin itu kan ada misal ID, terus ada nama bla bla bla. Nah, kemarin juga ada kayak auto auto increment. Nah, untuk di SQLite ini auto incrementnya itu kita tambahkan primary key auto generate sama dengan true, menandakan bahwa ID ini itu primary key-nya, terus dia auto generate. Terus nama infonya, nama dari field-nya itu ID. Sebenarnya di sini tuh juga bisa kita kasih kayak gini. Jadi menandakan bahwa title ini itu di dalam database-nya, di dalam tabelnya, ini kita namakan tabel ya, berarti entity-nya itu title, terus di sini deskripsi. Kita copy dulu deskripsi. Tapi setelah saya coba-coba melakukan eksperimen, ternyata bisa dikasih, bisa juga nggak dikasih. Jadi dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak masalah. Tapi khusus untuk ID ini, kita karena dia berfungsi sebagai primary key-nya, dia harus dikasih kolom info name ID kayak gitu. Terus biar dia bisa auto increment, jadi value-nya, tipe datanya itu integer, selebihnya bisa string atau ya sesuai kebutuhan. Terus di sini yang akan kita simpan apa aja? Yang akan kita simpan di dalam, di sini tuh anggap saja di sini ada, kita contoh di ini ya, di mana, di Jakarta Notebook. Di sini ada nama, ada gambar, terus ada apa ini, nggak tahu ini istilahnya. Terus berarti ini SKU atau kode kode barang, tapi kita nggak ada. Di sini ada berat juga, ada harga, sama ada jumlah. Jadi yang akan kita simpan adalah di sini nama, pasti nama atau nama terserah bebas. Terus tadi ada harga. Harga di sini karena harga ya, berarti dia, kita buat dia integer. Berhubung integer itu tidak bisa di let var. Kalau teman-teman kurang tahu apa itu let var, let init var itu, let init itu bahwa kita akan mendeklarasikan, kita mengasih value, kita memberi value dari data ini itu nanti let init. Jadi let itu ya istilah saya artikan sendiri ya, let itu telat, init itu inisialisasi, var variabel. Jadi kita kasih value dari variabel ini tuh nanti. Nah, kalau integer yang ya integer double float itu tidak bisa nanti, kita harus ngasih value-nya sekarang. Jadi anggap saja kita kasih value-nya 0 gitu aja untuk default-nya. Terus di sini ada gambar berarti anggap aja image. Terus apalagi ya, jumlah di sini tuh jumlah ini ya, jumlah berapa yang akan kita pesan. Anggap saja sebenarnya kita bisa copy dari sini aja sih, deskripsi, tapi nggak perlu image, nama, ID. Oh iya, satu lagi ini untuk berdasarkan pengalaman saya ya. Untuk ID di sini tuh adalah ID keranjang. Terus kita juga butuh ID untuk produk kita. Jadi di sini kita harus tambahkan ID produk. ID produk seperti ini. Jadi di sini berfungsi untuk pengenalan ID produknya, tapi untuk ID di sini itu adalah ID keranjang ini. Semoga paham apa yang saya maksud. Nanti juga akan tahu di tutorial selanjutnya gunanya ada ID produk sama ID. Kenapa nggak langsung dijadiin satu? Nanti ada gunanya menurut dari pengalaman saya. Oke, next. Kita ini dulu aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa kita tambahkan di kemudian di tutorial selanjutnya kalau memang nanti ada yang perlu ditambahkan. Terus kita coba buka modulnya. Modulnya tadi ini langkah kedua, step 3, komponen 2 in room create DAO class. Nah, DAO class ini example kita membuat DAO node. Kita anggap saja kita membuat
kita membuat itu dulu, kita membuat package baru untuk menyimpan room. Jadi biar terstruktur, jadi untuk model-model sendiri, kalau ada fragmen-fragmen sendiri. Nah, untuk informasi room atau database-nya kita simpan di package sendiri. Jadi room, klik kanan, new, kita buat DAO, 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 misal apa ya, keranjang, 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 file, terus contohnya tadi. Oh, ternyata dia interface. Jadi kita copy aja dulu, kita copy, nanti kita ganti, kita copy semuanya, kita taruh di sini. Nah, ini bukan DAO node tapi DAO keranjang. Keranjang. Kenapa ya saya sulit banget untuk nulis keranjang? Ini DAO-nya besar, kita rename aja, kita refactor, rename, kita kasih DAO keranjang refactor. Nah, kayak gini. Nah, kalau ada error merah-merah ini seperti biasa kita alt enter, terus di sini juga insert alt enter. Pada replace kalau merah-merah alt enter aja. Kalau ada dua gini pilih yang Android X.room. Terus ini alt enter juga, update-nya alt enter juga, query alt enter, kita pilih yang room. Nah, di sini ada error-error yang di dalam data ini adalah model kita, model dari yang kita buat tadi. Berarti model keranjang. Di sini kita ganti keranjang. Oke, kita copy untuk node model ini, kita ganti semua keranjang-keranjang. Ini juga, terus di sini juga. Terus pada select bintang form ini juga ada merah, terus ID ini juga merah. Ini informasi yang di sini adalah nama dari tabel yang kita buat. Nah, di sini untuk kasus yang saya buat adalah keranjang pakai K kecil. Jadi ini kita copy, kita taruh di select bintang from dari tabel node, from dari tabel node, delete from dari tabel node. Nah, hampir sama kayak di PHP SQL biasa, MySQL, query SQL biasa, select bintang from bla bla bla, hampir sama. Cuma ada beberapa penulisan aja yang beda, tapi kebanyakan sama sih, sama kayak gitu. Jadi ini itu untuk insert, ini untuk delete, ini untuk update, terus ini untuk mengambil semua datanya, terus ini mengambil where ID berarti by ID. Nah di sinilah nanti gunanya ada ID. Nanti kalau misal kita ngambil data by ID keranjang atau data by ID ID produknya tadi. Nah, butuh di sini, terus di sini delete from keranjang. Ini kita untuk mendelete semua data di dalam tabel keranjang. Oke, di situ terus kita coba buka modulnya lagi. Untuk step keempat kita membuat create database class. Jadi mainnya itu ada di database class ini. Contohnya example my database .kt. Jadi kita buat, kita di room, klik kanan, new filenya itu kita kasih nama aja sama my database. Kita buat file aja, terus enter. Terus kita copy semuanya dari sini, kita copy semua dari atas sampai bawah. Nanti kalau ada error kita perbaiki bareng-bareng. Nah, di sini pasti ada apa istilahnya merah-merah seperti ini, sama alt enter. Terus nah ini untuk node model ini adalah modelnya. Nah, pada kasus kita adalah keranjang, jadi di sini kita ganti aja keranjang. Terus room database ini bawaan, kita alt enter aja. Terus DAO node yang ada di sini adalah DAO yang kita buat tadi. DAO itu ya untuk query-nya tadi lah. Jadi pada kasus saya kasih nama DAO keranjang. Nah, kayak gini ini sebenarnya nggak perlu ya, cuma komen aja. Terus konteks ini kita alt enter aja, room ini juga alt enter.
Nah, untuk my database name ini bebas, bisa dikasih apa saja, dibiarkan seperti ini juga nggak masalah. Ini tuh untuk database name-nya. Kalau di MySQL yang kita buat kemarin kan ada database name, pertama kita buat database-nya, terus kita membuat tabelnya, di dalam tabel nanti ada entity-entity kayak gitu. Oke, setelah itu next. Nah, di sini adalah eh, di sini kita simple implementasi of basic CRUD. Simple implementasinya pertama insert. Ini kita copy, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Bukan kita jeda, tapi kita kembali ke Android Studio kita mengarah ke activity detail. Nah, di activity detail ini kita close semuanya dulu kecuali detail produknya. Di sini saya udah buat belum ya? Belum. Kita buka dulu untuk layoutnya. Di layoutnya itu kita pada bagian maaf agak lama. Nah, pada bagian tombol keranjang ini kita kasih nama dulu. Di sini di tombol keranjang, di layout keranjang kita kasih nama, misal ID-nya itu apa ya, BTN keranjang gitu aja. Keranjang. Oke. Terus untuk satunya lagi anggap saja ini BTN favorit. Oke, udah, kita kembali ke file Kotlin-nya. Terus kita untuk supaya rapi ya, biasanya itu saya membuat gini. Fun seperti sebelumnya, button main untuk pengomplokan button-buttonnya kayak gitu. Terus kita panggil tadi BTN keranjang kita buat tadi. Terus dot set on click listener. Nah, di sini baru kita implement yang tadi ini insert. Jadi kan kita membuat, jadi ketika kita klik mana tadi ya? Contohnya kalau kita klik, kita back ke beranda, kita coba salah satu produk. Nah, di sini misal TP-Link ini kita klik. Kalau kita klik data ini, klik, nah dia akan nge-trigger, nge-insert atau nge-create data baru, data keranjang baru. Jadi caranya kalau kita ikuti modul yang ada di GitHub, ini kita copy aja semua. Coba kita copy semua, kita taruh di dalam, kita membuat function baru aja, fun insert. Udah kayak gini, biar lebih rapi kayak gitu. Kita copy aja di dalam function kita. Terus kalau ada error merah-merah ini, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, alt enter. Terus nah, untuk node model ini adalah node, bukan node tapi model keranjang, berarti kita ganti keranjang. Ini kenapa ini error di sini nih? Required my database found di sini harus. Nah, sebentar, kita coba buka biar nggak ada itu. Ini teman-teman hapus saja. Oh, nggak bisa ternyata. Jadi kalau ada error di sini, kalau errornya itu biasanya kalau kita lihat ya, required my database, tapi yang ditemukan adalah my database ada tanda tanya di belakangnya. Teman-teman cukup menambahkan null exception-nya, itu tinggal tambahkan tanda seru. Nah, kayak gini aja udah solve. Terus di sini kan kita mau nge-create seperti ini, create new keranjang. Jadi untuk value-nya berarti di sini harusnya nama, terus deskripsi, ada nggak ya deskripsi? Nggak ada. Harga, yang kita punya adalah harga, tapi harga dia kan integer, misal 9.000 ya. Tapi ini kan kita nanti ngambilnya dari detail produk, berarti harus dari data produk ini.
Jadi in the first node, first keranjang, anggap saja kayak gini dulu, keranjang. Terus kalau ada error kayak gini, coba alt enter. Untuk yang observable ini kita pilih yang IO React Native X ya. Terus yang scheduler alt enter, import langsung. Kalau Android scheduler ini alt enter juga. Terus log, ini cuma log aja sih, alt enter, udah gitu aja. Coba kita apa namanya, kita panggil function kita, metode kita panggil di sini insert. Oke, udah. Jangan lupa main button ini kita panggil di on create-nya. Oke, udah. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Coba kita run dulu gimana hasilnya. Oke, di sini aku udah selesai ngerun, udah jalan. Terus kita coba buka apa sih ini? Kita buka salah satu produk. Kita buka, terus kita klik ini, klik apa namanya? Klik tombol keranjangnya dan error. Kalau kita coba lihat errornya itu not null constant keranjang ID produk. Nah, disinilah saya baru ingat kenapa saya lebih prefer menggunakan apa sih ini istilahnya, pakai Java daripada Kotlin dalam pembuatan model. Jadi ternyata setelah saya ingat, kalau kayak gini itu kalau kita simpan di database room itu dia tidak bisa null datanya. Jadi kalau kita simpan di sini itu, di sini kan kita hanya menyimpan dua data, ada nama sama harga, sedangkan di sini yang harus diisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, harus diisi semua. Nah, kadang kalau di real project itu kita tidak harus diisi semua. Kadang saya hanya butuh dua data aja yang perlu saya isi, yang lainnya nggak perlu diisi. Nah, kalau kita menggunakan sebenarnya bisa diakali sih, tapi nanti ada masalah, ada problem lain, makanya lebih prefer menggunakan Java untuk pembuatan model daripada menggunakan Kotlin kayak gitu. Jadi di sini kita move aja, kita ganti menggunakan Kotlin. Nah, untuk lebih gampangnya lagi sebenarnya, karena di sini tuh yang akan kita simpan adalah data produk. Keseluruhan data produk yang akan kita simpan tanpa ada mengurangi sedikit pun, cuma ada penambahan aja. Jadi paling enaknya untuk data keranjang, untuk model keranjang ini kita tidak perlu membuat model keranjang, tapi kita cukup menggunakan model produk. Jadi model produk kita ini kita modifikasi, kita jadikan keranjang kayak gitu. Paham nggak ya? Jadi kita nggak perlu membuat model keranjang, tapi kita pakai model produk ini sebagai keranjang kita, karena pada dasarnya yang kita simpan, semua data yang kita simpan di sini, kalau kita lihat kita simpan terus kita masukkan ke dalam keranjang, itu yang kesimpan ya eh, data produk tadi kayak gitu. Jadi lebih mudahnya itu kita menggunakan produk sebagai model keranjangnya kayak gitu. Jadi di sini kita modifikasi aja, kita tinggal tambahkan add entity, masalah entity, kita copy aja dari sini, kita copy. Nah, seperti ini. Terus untuk yang di ID-nya, jadi di sini kan ada ID, jadi biarkan aja karena ID di sini tuh sudah miliknya produk. Jadi yang kita rubah adalah di sini ID TB, menandakan bahwa ini adalah ID dari tabel ini sendiri. Untuk itu kita copy aja ini, kita copy, kita taruh sini. Import class udah. Ini untuk nama kolom info name-nya ini kita ganti ID tabel kayak gitu. Terus ini untuk keranjangnya kita hapus aja, kita hapus. Terus nggak apa-apa, delete anyway. Terus kita harus ubah di my database. Di my database ini kita ganti untuk model keranjangnya, kita ganti menjadi produk.
produk, kok bisa ya? Nah, ini produk. Terus yang di DAO juga harus kita rubah semuanya. Produk, bukan produk, produk. Ini kita copy aja. Yang pada bagian keranjang K gede ini kita ganti produk terus. Udah. Setelah itu, udah itu aja sih. Tapi nanti di sini akan saya tunjukkan, pasti akan ada error. Kalau kita jalankan, pasti nanti kalau kita klik error lagi, tapi akan saya tunjukkan errornya di mana. Di sini tuh saya sering mendapatinya. Oke, di sini dia errornya apa ya? Kok errornya banyak sih? Oh, di sini ada ya, ada yang belum kita ganti. Di sini harus produk harga, oh, string dia. Oke. Atau ini dihapus aja dulu, nggak apa-apa nih, hapus. Gini aja, terus kita run ulang. Oke, di sini saya sudah selesai ngerun. Coba kita buka salah satu produknya, kita tambahkan. Pasti di sini error lagi. Nah, error lagi kan. Kita coba lihat errornya itu. Kalau kita lihat di sini, kata-katanya itu kalau room cannot verify bla 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 bla. Terus intinya di sini look like you have changed the schema but forgot to update the version number. Nah, di sini tuh kalau di SQLite, di sini kalau kita ngerubah, kalau kemarin kan kita menambahkan tabel baru, kita menambahkan apa? Kita menambahkan entity baru atau merubah dari nama entity-nya. Misal di sini kan ada produk. Tadi kan ada, kita nggak ada ini semua, create, add, image, kategori ID, deskripsi, kita nggak ada. Berarti kita sudah merubah skemanya. ID 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 produk tadi kita ganti dengan ID TB kayak gini. Itu kita sudah merubah skemanya. Nah, kalau kita udah merubah skemanya, kita harus merubah juga di sini version code-nya, ini versi code-nya jadi 2. Tapi biasanya saya pakai cara goblok, paling cepet itu cuma kita ganti aja nama dari database-nya misal diganti, ya bebas lah, kita tambahi 1 gitu, misal versi 1. Nanti kalau merubah lagi ganti 2, ganti 3, seterusnya, atau ganti total database gini aja. Terus kita run ulang. Nah, problem solve. Masih proses nge-build. Nah, ini udah selesai. Di sini udah muncul datanya. Coba kita klik keranjang. Tidak terjadi apa-apa, tapi di sini pasti ada. Nah, data inserted. Coba kita ganti project yang lain. Kita ganti, misal di sini apa ya? Ini deh, HP Omen bla bla bla, ini kita klik, kita insert. Di sini data inserted. Nah, untuk melihat datanya sudah masuk apa belum, sebenarnya ini datanya sudah masuk, tapi gimana cara kita melihat datanya, di mana kita melihat datanya, bagaimana kita memanggil datanya. Kita coba anggap saja ya, kita di detail produk ini, tadi kan kita udah punya button button apa tadi, favorit. Anggap aja button favorit ini untuk kita ngecek aja ya. Kita panggil button favoritnya, kita on click listener, set on click listener. Nah, untuk ngelihat datanya itu, nah, jadi kalau kita lihat modulnya, ini update, ini delete. Untuk get all data ini kita copy semua. Ini untuk mengambil semua datanya, kita ambil semua, kita taruh aja di sini, nggak apa-apa. Nah, di sini nanti ya ikuti aja lah. Di sini sama seperti tadi, kita tambahkan null exception, tambahi tanda seru. Untuk modelnya kita ganti produk, karena kita modelnya produk. DAO not
Harusnya di sini tuh bukan DAO node ya. Kalau kita buka my database ada DAO keranjang, kita ganti aja di sini. Kita refactor jadi DAO DAO keranjang. 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 Susah banget aku nulis keranjang. Oke. Terus di sini kita nggak baca nama sama harga ya. Harga. Udah kayak gini aja. Nah, nanti bisa kita lihat untuk data keranjangnya dari sini. Jadi sebenarnya kalau saya jelaskan sekilas di sini itu adalah untuk memanggil database-nya, terus di sini ya istilahnya kita ngambil koneksi database-nya, terus DAO keranjang ini untuk memanggil query-nya. Jadi di sini kita get all. Mana tadi? Kita kembali ke detail produk dulu. Aduh, not responding, bro. Oke, nah di sini kan kita get all. Kalau di sini kita lihat sekilas, jadi DAO kita panggil database-nya, kita panggil DAO keranjangnya atau class query-nya, terus kita panggil function insert-nya, terus kita insert datanya kayak gitu. Nah di sini kita cuma panggil, jadi kita panggil database-nya, kita panggil kelas DAO-nya, kita panggil function get all-nya, terus di sini kita dapat list node, harusnya itu list apa ya? Kita anggap aja list data gitu aja biar mudah. Nih list datanya kita udah dapat, terus kita loop, kita for. Nah, kita tampilkan semua datanya kayak gitu. Kita istilahnya kita keluarkan datanya. Kita panggil satu-satu. Coba ini kita run ulang ya. Kita run ulang, kita lihat datanya gimana. Oke, di sini udah. Coba kita lihat. Di sini coba saya masukkan. Kita add keranjang data inserted. Kalau kita klik tombol keranjang ini. Bukan tombol keranjang tapi first keranjang. Oh, aku tahu. Jadi tadi kan kita udah memasukkan tiga apa ya? Tiga data kan tadi. Jadi pertama tadi apa tadi, terus kita udah ini nih, coba ini kita hapus semua datanya biar mudah ngelihatnya. Kalau kita klik di sini, nah di sini ada data 1, data 2, data 3. Ada 3 data karena tadi kita sudah 3 kali memasukkan data, tapi yang kita masukkan adalah ini, kita nge-create baru di sini kan. Kita nge-create baru dan yang kita inputkan hanyalah nama aja, first keranjang. Nah, tapi seharusnya kan kita mau menginputkan data produk kan. Nah, untuk caranya gimana? Sebenarnya kita di sini sudah punya data produk. Di sini kan kita sudah ada data produk, ada nama, harga, deskripsi dan lain-lain. Nah, untuk mengambil data ini bagaimana? Karena di sini adalah dia buat lokal, artinya dia hanya bisa dipanggil di fungsi get info ini. Ini kita keluarkan aja untuk produknya, kita keluarkan, kita taruh di luar. Artinya nanti biar kita bisa panggil di keseluruhan kelas detail produk ini. Terus kita buat aja let var. Kita hapus produk. Terus data ini dia produk. Udah kayak gini. Terus ini filenya kita hapus. Jadi singkatnya kita membuat variabel produk tapi variabel global di dalam kelas anak. Untuk gampangnya kita pindah aja di sini. Jadi kita membuat variabel global di dalam kelas ini. Terus kita inisialisasikan, kita set datanya. Data produk ini adalah produk yang kita dapat dari main activity, dari fragment produk yang kita dapat di tutorial sebelumnya. Terus di sini kita tidak perlu membuat create new keranjang, tapi kita langsung aja inputkan
kita inputkan. Nah, ini kita inputkan produk di sini. Produk. Oke, sudah. Jadi nanti kalau kita insert dia akan ya memasukkan informasi produk ini keseluruhannya langsung di-input di dalam sini. Coba kita run ulang. Oke, di sini udah. Coba ini kita klik salah satu produk. Kita klik tombol keranjangnya. Di sini kita lihat di responnya data inserted. Kita coba produk yang lain. Kita back. Kita ini Asus VivoBook ini kita tambahkan ke keranjang. Coba kita lihat datanya. Ini kita hapus saja semuanya biar enak lihatnya. Coba kita klik tombol favorit ini. Nah, di sini akan muncul informasi laptop Acer harga 2 juta, Asus VivoBook bla bla bla. Kalau kita lihat ini kan Asus VivoBook A44 terus 87700 kayak gitu, sesuai dengan informasi dari masing-masing produk ini. Nah, di sini nanti di sini kan Lenovo iPad Core i7 harga 6.900.000. Oke, di sini kita sudah bisa nge-insert data dari masing-masing produk kita. Kita sudah bisa menyimpannya di dalam database SQLite. Kita menggunakan metode room database kayak gitu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ini sudah lebih dari 50 menit saya ngomong. Jadi biar videonya nggak terlalu panjang, di video selanjutnya kita akan manajemen produk ini. Jadi kita akan tampilkan seperti seperti inilah kurang lebih. Jadi tekniknya hampir sama seperti kita nge-view produk ini di fragmen produk. Di sini nanti di fragmen home, nanti kita tinggal tampilkan aja di fragmen keranjang kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada kurang paham atau pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau saya lama ngebalesnya, DM aja di Instagram, udah saya sematkan di deskripsi. Untuk Instagram saya nanti, kalau di Instagram ya bisa dipastikan cepatlah nanti balesnya, karena di YouTube kadang notifikasi komennya itu telat datang kayak gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu biar nggak ketinggalan update video selanjutnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.